Beliau almarhum orang yang cukup unik nih. Unik. Dan jujur sebenarnya yang bikin gue paham dunia itu beliau lah yang Dunia persilatan. beliau lah yang ngajar, yang mendoktrin benar-benar doktrin itu. Gimana caranya? Ya kita main catur lah. Seperti main catur. Ya, seperti itu artinya gimana caranya nyerang, gimana tahan, gimana caranya bawa BR. Beliau tuh wah ini banyak banget. Udah sebelum bentrok. Wah, imam katanya. Iya. Uti aja mati lo berdua. Emang luar biasa ya Kampung Pulau pada saat itu. Sebenarnya Kampung Pulau itu intinya anak sekolah apa boncer doang sih sebenarnya? Maksudnya? Yang menurut dia itu yang kerok itu semua anak sekolah STM yang lewat pulau, apa anak boncer doang yang diincer? Menurut lo? Seingat gue hanya dari kita aja deh. Kan di situ kan Cus 40 lewat, Tudut ya kan? Nggak ribut mereka. Nggak ribut. Malah kadang kan terakhir kalau nggak salah tuh malah dari STM lain kan ada yang nongkrong di situ juga. Malah rival kita kan? Oh, malah bentrokin bonser. Iya, malah gabung dengan di situ kan. Tapi ya namanya kondisi sudah di kampung kita juga nggak tahu kan mana lagi anak sekolah atau mana. Iya, nggak tahu tuh rival STM mana, pokoknya anak Kampung Pulau aja. Iya. Iya, berarti jalur situ Pulau, jalur bebas yang dari Pasar Bocilitan Perumpung, dari area Priuk, Pelita ya. Ada masing-masing cerita ya. Nah, sepeninggal almarhum Koslet nih, peninggal almarhum Koslet sama Jo nih. Kan lu naik kelas 3 nih. Ya kan? Lu cooling down, kan lu bilang gua harus saling menjaga, dan lu di bawahnya Cimot kan ada lagi nih. Iya. Ngomongannya cek Donald. Lupa kali lu, cek Donald. Lu gimana ke anak so ini maksudnya pas lu kelas 3? Kelas 3 gue sudah mulai Cooling down. iya. Karena dulu takut ini bang, katanya nggak lulus. Takut nggak lulus? Iya. Oh, berarti sempet nggak naik basis? Sempat gue sibuk dengan almarhum Bayor, nemani beliau. Dulu beliau ada senang dengan wanita di SMP. Oh, bucin. 115. Aduh. Jadi sempat Nemenin Bayor. Tapi ya nggak lama juga sih. Tapi ya di kelas 3 ya udah mulai mengurangi yang namanya sajam. Artinya gue pindah pakai bawa payung gitu. Oh, tidak bawa saja. Ya, dia bawa payung lah buat nahan, setidaknya nahan lah. Dan mewariskan ke Cimot. Ya. Cimot itulah korbannya juga yang untuk coba tetap jalan kan, tetap bisa saling menjaga semuanya gitu yang Berarti lebih cooling down ya kelas 3? Kelas 3 ya. Lu kan praktek di mesin ini Bonser 2 khususnya mesin ya. Kayaknya kalau masuk jurusan mesin salah kamar kayaknya. Karena prakteknya dia beda sendiri, tidak di sekolah. Dia praktek di BPKPT 3 Duren Sawit. Kebetulan nggak jauh dari sekolah Budi Murni ya. Oh benar. Rasanya gimana tuh? Sedangkan waktu itu warisannya udah Budi Murni, udah rival kita kan? Iya benar. Iya dulu sempat, iya udah jadi rival tuh bang. Iya, karena kan lu kelas 1 juga udah rival kan? Rasanya gimana? Ada kejadian yang lu ingat gak di sana pada saat praktek?
khususnya mesin ya? Nggak ada sih Bang Dawai. Aman-aman aja. Aman aja karena kan di Budi itu juga di Manggarai banyak Bang Dawai. Oh, banyak yang lo kenal. Teman-teman SMP dulu. Hmm. Kadang pun seinget gue dulu, kadang kalau gue ikut praktek ya, gue bareng mereka naik 52. Ya beneran. Serius. Bareng gue jadi ingat Firman, Yayang, ya adik kelas juga siapa ya? Di sini banyak tuh ya. Oh, Bertus Itu ada ya. Bareng mereka. Bareng mereka. Adik kelas gue juga di SMP di sini ada Teguh apa ya panggilannya tuh. Dia di Budi Murni. Tapi sempat dulu pas Budi Murni jadi rival, sempat dilema juga Bang Dawai. Kalau gue pas masih kelas 2. Karena kan kita kelas 2 ngikut aja, masih ada anak kelas 3 kan, kayak masih ada kakak kelas 3, jadi ya mereka ribut. Tapi gue kadang nggak ikut sih Bang. Karena kenal. Karena kenal itu. Karena kenal. Jadi aman-aman aja ya, praktek di sana. Kalau di Bedeng kan malam nih pasti nungguin Manggarai itu terkenal lah. Sebagai anak Bedeng lah, bocor Manggarai. Gabung sama anak kampung Bedeng ya kan. Pasti nungguin 806 tuh. Kalau 806 belum lewat, kayaknya nggak mau pulang. Ngalamin tuh, Ti. Ngalamin. Ya itu sama aja Bang Dawai kembali tadi. Artinya teman-teman di 80 rival yang di 806 itu pun juga teman-teman juga. Temen SMP juga. Iya, dan dulu pun pernah kayak kakak kelas seperti Acong. Siapa lagi ya? Ada ya almarhum juga. Suka rumah gitu kan, ngajakin ke sana kan. Ya gue nggak pernah ikut Bang. Gue nggak ikut. Karena ya artinya gue akan ketemu dengan teman juga. Temen SMP itu. Iya. Dan kejadian dulu ada teman juga SMP yang kena juga, bentrok juga dengan almarhum. Itu sebelumnya ke sini dulu. Di sini dulu ngumpulnya di rumah ini. Oh, anak Bedeng bentrok sama 806. Enggak, anak Soi ya kan? Anak Soi. Itu pengen bentrokin di sana gitu kan. Oh, di Bedeng. Di sana kan, di Sawo sana kan. Oh, di Sawo. Terus Ya di sini ke sini dulu. anak itu kesini dulu. Enggak. Oh, anak-anak. Kayak tadi kan ada kakak kelas kita dulu masih ada. Gue inget gue Acong. Ngumpul di kamar atas tuh. Warung koslet. Ya baru mereka ke sana kan. Udah malam banget ya. Gue nggak ikut loh. Nggak ikut lu. Nah, ya kenal. Karena kenal. Tapi sebenarnya lu pernah kenal gak sih? Di mana? Maksudnya tadi kan lu dibancakin. Ada luka gak sih sebenarnya? Pernah ada luka gak? Luka ada satu Bang Dawai di sini kan. Mana? Iya. Itu sampai sekarang itu? Iya. Bergaris gitu? Bergaris ya. Oh. Iya. Dulu ada satu rival lah. Naiknya patah sempat ya. Patah sempat 12 RM. Iya. Yang dia lewat sekolahan Ini siang ya? siang. Berarti lewat sekolahan udah jam kita masuk? Apa lu beli lebih awal? Kebetulan waktu itu kegiatan kami itu Bang Dawai lagi pengambilan nilai. Oh, atletik, lari-lari. Itu lagi ya. Jadi lebih awal lah. Lebih awal datang. Anak siang tuh ke sekolahan kan. Jadi ya. Kelasan lu khususnya? Iya. Jadi asumsinya mungkin rival ya itu anak 3. Oh, asumsi rival itu anak bocor 3? Iya kan? Ya, kan? Karena waktunya masih siang. Sebelum johor lah, sebelum jam 1. Iya. Lu berapa orang? Masalah gue berlima, gue ingat gue tuh ada Gentong, Yudit, 9A, Yudit Bekasi, Jojon, Genjing. iya, Widi, Oh, Widi ada juga? ya. Satu lagi siapa? Fileng kok nggak salah. Fileng itu kalau nggak salah rumahnya di seberang sekolahan tuh. Enjo. Pasar Enjo. Ini juga apa? Kisangan Berarti ya, Kisangan seberang. berenam lah ya?
Enggaknya berlima kayak Berlima. Nongkrong di mana? di depan di samping sekolahan itu. Kami lagi minum es apa sih ya? Es kelapa. Oh, di ujung jalan. Es kelapa. Ya, mereka banyak itu kan. Banyak sebis. Oh, itu bis itu. Miring. Iya. Dan apa kayak bukan sumpah serapa apa sih ngatain ya? Oh, misalnya boser. Biasanya bahasanya zaman dulu apa ya? Boser katro. Boser katro sayur. Iya. Ya, itulah. Ngatain lo yang berlima. Iya, sambil mereka meludah kan. Gitu. Oh, mantiknya ludah kencang lah ya. Iya, karena kan memang posisi kami kan kelihatan pinggir jalan. Ya udah, kami ini kan dengan nggak ada apa-apa karena kami Karena olahraga. Dan gue ingat dulu Yudit 9A ya, Jadi Bekasi. nggak sih? Dia cuma modal apa sih? GSPR apa? Ya, teman-teman ikat pinggang lah itu ya paling ya. Ikut pinggang apa kan olahraga? Enggak, Yudit waktu itu sudah pakai pakaian ini. Oh, udah pakai baju sekolah. Iya, Terus? ada pokoknya ada ikat pinggang lagi. Jadi ini kan mereka ambil batu karena kan gue paling nggak suka nyambit gitu bang, Enggak demen lo. nggak suka. Jadi kalau pas gue kena baru tuh emosi kan. Anak-anak emosi. Iya gue emosi. Lo kena batu berarti? Kena batu. Dan kebetulan di sekolah itu di depan lagi ada program penghijauan ya bang ya. Ada tanaman yang Baru mau baru tumbuh. tumbuh. Oh, biasanya di ini iya. bambu. Potongan bambu paling segini-gini ya. Nah, Itu aja yang gue ambil. Dan itu yang buat melawan pedang-pedang sajam mereka itu. waduh, berarti komplit dong. Lengkap bang, ada yang bawa panjang udah kayak apa dulu seperti samurai apa ya, kayak gitu. Lu ladenin pakai gituan? Iya, pakai bambu itu aja. Terus akhirnya? Ya kita menang. Mereka kabur, mungkin mereka nggak tahu. Gue juga bingung, anak-anak juga kami bingung. Kenapa bisa bambu itu bisa nggak patah atau nggak apa gitu? Bisa. Karena lu luka ya? Iya. Karena lu kena batu duluan ya? Iya, makanya gue mau rasa emosi dan kita bentrokin. Mungkin emang zaman itu emang yang lewat Bonser rata-rata begitu ya. Jamnya anak sekolah masih ada, mereka mancing lah ya. Iya, Dan kebetulan lu di posisi itu berlima. iya, Tapi walaupun karena lu kena akhirnya girohnya beda nih berlima nih. iya. Ada lagi yang kena? Nggak ada. Itu aja yang lu berdarah lah gitu. Berdarah. Paling dulu ya bentrok pas kelas 3 itu ya semenjak gue udah nggak bawa kayak gitulah. Sajam tuh. Ya bawa payung, kadang lupa bawa payung ya akhirnya kayak mungkin sedikit cerita lah bang Damai, kayak kita pernah juga nongkrong di Kelor tuh. Nunggu rival itu kan. Dari rival kita dari Jakarta pusat ya. P40 kok nggak salah deh ya. Terus 40. Ya bisa ya. Ya itulah. Paling ya itu yang gue ingat bisa nggak bawa BR gitu nyebutnya ya. BR. Jadi ya Udah dari Kalimantan lupa bahasa sini. Wajar ya. paling ya tas bang. Tas. Jadi kan gue sekolah dulu tuh, nah ini yang paling gue sesalin sampai sekarang bang. Gue ingat. Jadi gue sekolah kan cuma bawa buku satu panjang. 3 tahun lagi. Ya, satu buku tulis, satu buku Wiro Sableng. Kenapa Wiro Sableng? Kalau gue hobi baca Wiro Sableng kan. Oh. Jadi dalam tas gue tuh isinya buku satu sama Wiro Sableng satu. Sama dulu tikus-tikusan gue bawa kelas 3. Apaan tuh? Oh, yang putih yang suka itu bawa itu. Yang putih kecil. Tikus putih. Dulu. Emang punya lu itu? Ada gue tikus putih ya dulu. Nah, pas Gua pernah lihat tuh. pernah lihat gue ya. Emang punya lu itu sih? Iya. Gue dulu itu nah semenjak itu gue jarang bawa tikus putih, gue bawa tikus-tikusan mainan yang bisa bunyi ngek gitu. Warnanya hitam. Itulah tas isi tas gue. Pas kebetulan rival itu ada banyak kan. Udah turun duluan dari apa? Jus 40. Iya, turun semua. Kami ini bentrok. iya. Gue ke seberang tuh bang.
Kebetulan kalau sore itu seingat gue dulu ada namanya tukang terang bulan atau martabak lah. Oh, martabak terang bulan. Di apa sedang tuh? Iya, ada. Bang? Tongtek atau Tongtek. telur ya? Sampai sekarang Tongtek namanya. Agak berubah. Itu paling Terus, aku terus? pinjam bang. Jadi tas buku itu gue buang. Di tas gue lilit di sebelah kiri. Di tas lilit sebelah kiri. Nah ini yang gue sampai nyesal sampai sekarang bang, nggak ketemu buku gue di Wiro Sableng. Kok buku sekolah sih nggak gue pikirin Wiro Sableng gue itu. Lah, ntar besok gua ajak ke Kuitang, lo masih ada di Kuitang. Gua pikir nyeselnya apa? Buku Wiro Sableng ya. Sama tikus-tikusan gue kan. Jadi tas buku gue pegang, jadi tas gue lilit di sini. Gue ambil itu pisaunya tukang. Martabak. Iya. Paling ya tas lumayan bisa buat nangkis kan. Paling ya robek-robek, besok cari lagi paling kayak gitu. Tasnya nyari lagi. Tasnya banyak lah ya. Ya zaman itu kan begitu ya bang ya. Mau lihat apa gitu. Yang bagus. Iya. Dulu apa sih bang? Topi jahitan 8 ya. Iya. Hornet atau apa bang? Charlotte Hornet dulu. Iya. New York Knicks. Gitu ya. Chicago Bulls dulu. Jadi Wiro Sableng yang lu seselin nih. Iya. Ntar abis ini kita main ke Kuitang. Siap. Banyak masih. Banyak. Sableng. Aduh. Gue kirain apa? Tapi mungkin sedikit bang, mungkin mau sharing. Di STM itu artinya yang paling gue senang tuh memang main ke beberapa tempat. Oh, Ngalong. Ngalong. Apa yang lu inget di Ngalong deh? Yang paling berkesan itu banyak gue dulu sering lebih lama tuh ke teman sahabat kita daerah anak-anak basis 44 ya. Dengan Mr. Botak, Widi, ada Widiansa. Dari gue cukup banyak kayak merepotkan mereka. Terus teman-teman ke di Priuk kan. Priuk siapa? Abang kelas kita kayak Bang Ketut. Iya. Inyoy. Iya. Dan kayak asiknya ya itu. Kalau ke Priuk gue senangnya naik itu bang. Lu apa namanya? Bis tingkat. Yang ketiga. Tapi ya kesana sini ya memang nuansa kita dulu kan pastinya bentrok-bentrok ya. Kalau ikut tempat-tempat di Tumpung ya, Bobong. ikut basis 43 Di Pelita. Tapi ya asiknya ya setelah itu ya kumpul-kumpulnya itu kan. Ngomong barengnya. Atmosfernya sama gak sama jalur Manggarai yang lo rasain nih, jalur Kampung Melayu Manggarai, begitu lo Ngalong, atmosfernya sama apa? Enggak. Agak beda. Kalau dengan anak sekolah, gue rasa sama aja ya bang. Sama. Tapi kalau dengan kampung plus minus hampir sama. Hampir sama plus minus. Kekuatannya sama lah kampungnya. Iya. Ketangkep pernah lo itu ya? Pernah. Di Kodim itu. Kodim. Dulu gimana sih ceritanya tuh? Ya dulu ya bentrok juga bang dengan rival yang dari Jakarta Timur, tetapi yang sekolahnya dekat-dekat mana sih bang? Klender sana apa bang? Oh, Tubun. Iya. Itu. Jadi tangkap karena apa ya bang? Gue orangnya nggak suka lari. Lalu kadang ya itu bang tadi bang di otak gue nih kadang gimana bisa ngejagain teman apalagi adik kelas gitu kan. Kadang gue berpikir lebih baik gue yang kena gitu. Kadang gue alang-alangin gitu kan. Sengaja aja gue kadang ada dia mau nangkep teman kita atau adik kelas kita gue jedok gitu. Malah gue ini kan gitu kan. Lo yang pasang badan lah ya? Iya gitu. Terus akhirnya? Ya tangkap gue Kodim suruh nyanyi Indonesia Raya. Untungnya di Kodim ya? Indonesia Raya sama ini bang Pancasila. Lo sendiri ya? Sendiri. Iya, lo sendiri. Lo akhirnya pulang sendiri? Pulang sendiri. Mel. Sampai Limong nggak nyampe deh? enggak, sampai sekolahan kan anak-anak sudah dulu kan kita ada Kolekan. Itu. Itu bahasanya apa sih bang? Kegep gitu. Kegep. Iya, gue kolekan Uci tangkap. Sebentar. Cuma suruh nyanyi aja kan. Kalau suruh push up sih bang.
Nih, gue sampai sekarang nih pertanyaan yang gue mungkin ke salah satu anak 501, mungkin ketemunya lo nih ya. Dulu kenapa waktu gue kelas 3, lo kelas 2, almarhum sama rombongannya, bisa ribut sama orang kampung sendiri tuh, infonya katanya dari anak 501 awalnya. Kampung. Yang kita perang sama diserang. kampung sendiri, kita diserang. Iya, iya. Ingat gak Ya gue tahu tuh. kejadian itu? Bener itu dari anak 501 awalnya? Gue nggak tahu permasalahannya dari mana bang. Nggak lihat ya. Berarti bukan ya? Gitu. Pokoknya Kalau kita Totos ribut sama orang kampung tuh diserang, gue tahu. ingat Iya. yang kita ditutup, terus akhirnya begitu udah keluar semua dikeluarin sama kepala sekolah kita, yang sekolah udah dihujanin macem-macem kan. Ingat lo ya masih ya? Apa yang lo ingat posisi itu? Ingat diserangnya doang. Iya, sih. Terus habis itu libur. Libur benar. Iya benar, libur. Tapi awalnya nggak tahu ceritanya gimana. Tahu. Nggak tahu awalnya. Nggak tahu. Lo pikir berarti bukan dari basis 0501 berarti? Nggak ada tuh kayak gitu. Nggak ada. Gue mau nanya temen gue ini almarhum. Menurut lo, almarhum Koslet Oh, itu seperti apa sih? Yang lo kenal deket nih, satu basis. almarhum Koslet atau Imam Santoso, Aka Koslet, Aka Bogel, Aka Imam. Beliau almarhum orang yang cukup unik gitu. Unik. Dan jujur sebenarnya yang bikin gue paham dunia itu beliau lah yang Dunia persilatan. beliau lah yang ngajar, yang mendoktrin benar-benar doktrin itu. Gimana caranya? Ya kita main catur lah. Seperti main catur. Ya, seperti itulah artinya gimana caranya nyerang, gimana tahan, gimana caranya bawa BR. Beliau tuh makanya. Cara eksekusi. Iya, beliau itu. Dan gue nggak tahu kenapa beliau tuh almarhum nih. Kenapa ya? Memang cukup dekat dulu. Ya sampai lulus sekolah pun masih suka. Dan yang paling gue ingat tuh di saat mungkin Bang Dawa ingat dulu almarhum pernah kena di sekolahan tuh. Iya, yang tragedi taksi yang diserang. Nah itu sebelumnya di sini bang. Ini dulu posisi rumah nggak kayak ini, masih ada lahan kosong. Kami duduk di situ. Jadi Siang-siang ya? ya jadi kan dia dulu sering kalau mau berangkat sekolah ke sini dulu. Kami bareng. Kajakin bolos, cabut lah bahasanya. Hari itu ngajakin bolos. Iya, cap ciu bahasanya gitu kan, gue jadi ingat cabut ciu. Ngapain cabut kan? Kita udah sering kan, kamu nggak enak gue lah. Ini kan, gue nggak enak ya perasaan gue aja. Oh lu perasaan lo aja gitu kan? Ambil duduk di situ. Masa berat tuh lama tuh kami. Ayo set jalan gitu kan. Kasian nih anak tim kan anak kan. Biasanya gitu dulu ya anak-anak gitu kan. Udah biar aja, tinggal aja dulu. Katanya manja nanti. Atau Koslet? Iya. Udah sini aja kita, mau kemana kan katanya kan. Gak usah sekolah. Terus? Tapi akhirnya karena gue nggak mau dong, akhirnya ya sekolah juga. Walaupun kami telat datangnya. Iya, telat. Terus? Dan gue udah masuk kelas ternyata dia Kejadian. Posisi lo masih di kelas tuh waktu Koslet? Kita bang. Enggak. Itu kan karena kelas gua paling dulu diserang, makanya paling cepat keluar kelasan gua. Posisi lo emang di kelas waktu itu? Di kelas. Dan dia juga orang yang lucu bang. Iya emang. Walaupun frontal. Iya. Jadi kan dulu kami sering berduaan aja nih. Tinggal basis gitu ya. Ada kejadian lucu. Tadi dulu ya. Ini seru dan lucu. Karena aja Nasar, kita break sebentar. Siap. Nah, lanjut kita setelah sholat asar, udah aja Nasar. Tadi hal apa? Hal lucu ya sama almarhum ya? Iya, almarhum Koslet. Gimana?
berangkat dari rumah sini kami berdua aja tuh Bang Dawai, nggak ikut basis. Jadi kami nongkrong di Stampas Bogor. Stampas Bogor itu ada jembatan penyeberangan Bang Dawai. Sampai sekarang masih ada. Oh masih ada. Jadi kami nongkrong di atasnya, duduk, nggak jongkok, duduk. Udah kayak gembel atau pengemis gue rasanya. Orang lewat lah. Jadi bentar-bentar almarhum diri dia begini Bang. Itu apa? Tangan teropong? Iya. Tangan doang? Tangan doang. Nggak ada teropong, tangan aja. Ke arah Jatinegara Plaza ke arah sana. Oh. Gitu. Emang jam segitu yang lewat apa? Ada rival kita dari Jakarta Pusat. sana pusat. Oh, Cis40. Iya. Terus? Dan nggak lama dia diri lagi, dia begini. Langsung turun katanya. Itu katanya. Oh ya udah, kan nggak ada bawa apa-apa Bang. Berdua? Jadi seinget gue dulu udah mulai bawa-bawa itu tuh payung, tapi waktu itu kebetulan payung yang besar rusak kan, lagi dibenerin sama adik gue, ditambelin robek-robek karena buat nangkis itu kan. Akhirnya gue ada payung di rumah, payung lipat. Tapi gue buat bawa aja Bang, karena kan dulu cuma buat gertak-gertak aja kan. Kalau kita begini kan saking rival kan bawa BR ya. Jadi kami turun di Stampas Bogor itu dulu ada jual orang-orang buku-buku gitu Bang, yang pakai gerobak dan ada tukang cukur lah. Nah di situ ada balok tuh. Almarhum ngambil itu. Pak permisi Pak, kata warung. Ambil. Kami berdua ini banyak Bang. Udah kami sebelum bentrok. Wah, Imam katanya. Iya. Uti katanya, mati lo berdua lo. Kata anak Cis40. Iya. Wah nggak bisa kata Imam. Terus bentar gue ingat Bang. Bahasa dulu ya. Bonser los apa sayur. Iya. Pertama bukan mereka yang ngomong, pertama Imam. Oslet. Lo budut sayur katanya. Lo bonser yang sayur kata itu kan. Iya, mendingan gue sayur. Gue nih sayur rendang, padahal lo sayur katuk katanya kan. Dan gue lupa sama noleh almarhum Bang. Belum nggak ada ngomong bahasa anjir ngehe atau apa gitu. Sayur. Sayur. Wah buat nyusuin ini. Langsung emosi kan almarhum. Kalau bukannya dibentrokin malah dilempar Bang. Balok ya? Iya. Nggak apa-apa. Ya maju semua. Lah gue begini pas gue buka ini apa payung lipat ditambah senang mereka. Wah, udah mati ya, kabur kan. Kabur lu berdua. Oh, ngeledek jadi lu. Iya. Dia ngelempar dulu baloknya. Dia ngelempar payungnya. Dadah begini kan. Lu dadah. Iya. Oh, enggak, lu kan dikejar. Kejar kami lari terus Ke arah Jatinegara. Iya, ke arah sekolah kan. Ke arah sekolah. Dia ke Melayu. Iya, Metro Mini warna merah apa ya, 54 gitu. 54. Ya, 54. Itu udah. Iseng banget tuh ini. Baru bisa. Tapi istilahnya membawa maut gue rasa. Isengnya membawa. Aduh. Itu yang gue ingat dia tuh. Lucuannya. Apa lagi yang lo inget? Kalau mau cerita almarhum ini terlalu banyak. Ya. Ya dia kayak dulu kan gue suka nginap di rumah almarhum tuh. Jadi kalau pagi ngajakin sarapan apa namanya Bang? Nasi uduk ya. Emang di Kalimantan nggak ada nasi uduk? Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Jadi sarapan nasi uduk ke depan nih Bang Dawai, dia tuh bawa sajam. Itu kita sarapan, dapat sarapan bawa itu, ya udah ikut aja ke depan. Sarapan ke depan lagi di Subur itu ada halte Bang. Di belakangnya tuh rumah sakit gitu. Kami duduk di situ, nggak lama mobil miring. Apa? Anak pagi lah dari yang sekolah di pusat sana kan. 41 ya? Iya. Jalurnya rumah dia 41? Iya. 86 berarti? Iya, anak paginya. Tapi kalau anak pagi itu dulu sama almarhum nggak terlalu ini juga.
Tapi beraninya anak pagi aja, ngeledek begitu bercanda. Anak siang ya enggak. Mana pun siangnya kabur. Kabur. Kalau anak pagi ya. Jadi anak pagi masuk, imam saja lewat. Tapi kalau siang enggak. Iya. Banyak kelucuan beliau tuh. Memang kadang-kadang lucu, kadang-kadang nyebelin, kadang kita was-was ya kan. Iya. Dan namanya ternyata di 41 atau di 86 namanya imam dia, Imam. bukan konslet. Lah, kok nama lo imam? Padahal sekelas kagak ada yang manggil imam, konslet semua. Aduh. Kangen gua sama dia jadi. Iya. Kangenin memang, Bang. Yang gue inget dia tuh di kelas 2, kelas 3 dia bayaran tuh langsung 1 tahun. Gitu ya. Karena kelas 1 itu duitnya bayaran dimakan mulu, akhirnya orang tuanya 2 tahun tuh bayarannya 1 tahun. Dan dia kayaknya kalau ketangkap aman terus. Iya. Lolos terus dia. Aduh. Nah, Iya. Ini yang terakhir nih. Selain yang tadi kejadian itu, proses kejadian lo posisi hidup dan mati itu doang ya? Di posisi lo terpojok. Iya. Itu aja ya? Di kampung itu. Yang Kampung Pulo. Iya. Nah, lulusan kayaknya nggak ada cerita lo zaman lo. Enggak. Nggak seperti tahun gua 98. Iya. Karena ujung-ujungnya nongkrong juga di Manggarai ya. Iya. Nah, lu lulus akhirnya ya? Lulus. Apa sih sebenarnya yang menurut lu pelajaran di Bonser dapat gitu sih? Selama lu 3 tahun secara akademik? Secara akademik nggak ada. Secara akademik nggak ada? Nggak ada. Apa yang lu dapat? Tadi, yang pasti setia kawanan, Bang. Solidaritas. Dan gue rasa itu sebenarnya ilmu yang paling apa ya, Bang? Pemaknaan hidup loh. Ini agak-agak filsafat nih. Karena maaf ya, Bang ya. Mungkin dulu kayak jahiliyah sekali gitu ya. Brengsek sekali ya kan. Barbar lah ya. Barbar ya, narkoba. Narkoba ya. Minuman. Dulu itu ya. Kalau bahasanya apa, Bang? 3 dimensi 3 dimensi, kalau nggak obat, itu, minum sama obat, minum, ganja. dan ganja. Dan kehidupan tawuran sana sini dengan sekolahan, dengan kampung. Tapi di balik itu semua sebenarnya itu, Bang, artinya keterikatan kita sama-sama saling menjaga. Dan itu yang asiknya, Bang. Walaupun sebegitu brengseknya gitu kan. Itu sih, Bang, yang mungkin bisa gue ambil sampai di kehidupan dewasa ini. Benar. Nggak nemuin kayak semacam di STM. Enggak. Dan lu belajar dari STM untuk menghadapi dunia nyata, yaitu dari itu. Benar. Dasarnya itu. Benar. Dan apa ya, Bang? Artinya apa yang kita lakukan dulu yang notabene mungkin tanda kutip tadi kan, yang artinya negatif ya, menjadi suatu pembelajaran kehidupan kita selanjutnya, bahwa kayaknya hal-hal itu kayaknya nggak baik untuk kita lakukan terus menerus gitu kan. Artinya ada satu nilai positif yang bisa kita ambil ke depannya, walaupun pembelajarannya harus kita benar-benar nyemplung ke sesuatu hal yang tadi kita anggap brengsek atau jahiliyah itu. Tapi mungkin agak sedikit sharing, Bang Dawai, koreksi kalau gue salah. Setelah gue analisa, kayaknya sistem metodologi pendidikan di STM, sekolah teknik, ini memang gue rasa bukan salahnya siswa atau kita-kita nih, Bang. Kenapa kayak begitu dulu sampai sekarang? Gue rasa karena metodologinya yang tidak baik gitu, Bang. Artinya pemerintahan kita. Coba, Bang Dawai, kalau metodologi pendidikan di STM yang mungkin notabene artinya di secara plural atau artinya biasa,
diberikan kesempatan atau memberikan metodologi yang baik seperti sekolah-sekolahan yang lumayan gitu kan, artinya gue rasa juga nggak akan kayak gini bang. Artinya tidak ada itu. Artinya metodologi itu bagus, si siswa-siswi pun juga akan bisa dengan SDM para pengajar yang benar-benar berkompeten ya kan. Nah, karena zaman kita dulu, Orba dulu bang, kita nggak diberikan kesempatan tuh. Kita tuh sudah benar-benar dari dulu sama pemerintahan, kalau menurut gue nih bang, bukan salahnya kita seluruhnya rakyat gitu. Artinya pemerintah kita di zaman Orba. Gue inget bang, pengen lulus sekolah itu nusuk apa dulu Pemilu. Gue inget ada dari pengajar kita bilang tusuk partai ini, partai penguasa dulu lah. Kalau nggak lulus. Sampai segitunya. Ya. Artinya kan memang sudah dari dulu nih kita udah habis-habisan bang. Adanya pemerintah sengaja aja itu tidak memberikan. Coba aja sekarang coba metodologinya dirubah. Metodologi pendidikan. Benar-benar kayak sekolah-sekolah yang bagus bang. Atau kayak pesantren-pesantren modern kayak sekarang kan. Gue rasa kayak nilai-nilai kayak tawuran atau apa kriminal itu gue enggak juga. Tapi karena pemerintah tidak mengakomodasi. Dulu jam pembelajaran kita dikit. Iya. Jauh lebih banyak di luar. Benar. Tapi kesininya dengan sistem formulanya pemerintah, gue rasa jam pelajarannya banyak. Tapi teknologi yang canggih ini salah dimanfaatkan sama anak-anak sekarang. Benar. Akhirnya mereka tetap tawuran. Gitu. Nah, artinya sekarang bisa tetap menjadi satu PR nih bang, dari setiap stakeholder kan. Termasuk alumni sebenarnya. Termasuk alumni ya, benar. Makanya gue sangat respect apa yang lo bikin kayak gini bang Dawai. Artinya gue sangat setuju dan mendukung lah. Apabila ada efek positifnya untuk kita bisa. Walaupun cuma menghimbau. Iya, walaupun menghimbau itu sudah suatu hal yang positif yang bagus dan gue setuju itu bang Dawai. Dan mungkin nanti ke depan kita bisa, artinya kan Bang Dawai dengan organisasi dan teman-teman dan lain ya, baik organisasi apapun gitu kan, bisa bekerja sama dengan stakeholder. Betul. Bisa memberikan satu solusi ya, yang artinya yang relevan terhadap keadaan sekarang. Tapi gue rasa kembali bang, gue rasa rumusnya adalah metodologi tadi. Terus harus dirubah. Kita mungkin dengan dinas-dinas terkait kan, pendidikan atau Kementerian Pendidikan kerjasama. Ya dengan aparat yang terkini ya. Benar. Dan buat anak-anak nih, pesan nggak buat anak, kita punya masih ada kelas di Pondok Bambu sama di Kebon Serek yang generasi sekarang nih corona. Pesan dan pesan paling gitu ya untuk generasi sekarang yang masih sekolah, yang konteksnya sekolah teknik ya, menengah STM lah atau SMK, yang mungkin sudah menjadi suatu akar dari zaman tahun batu ya, sudah namanya ya jahiliyah atau tawuran. Gue rasa sudah nggak relevan lagi untuk saat ini dilakukan. Tapi ya untuk yang sudah memang masih sekolah, ikuti aja semua di sekolahan pembelajaran dan mungkin kegiatan-kegiatan yang positif itu sih. Positif aja diikuti, minimalisir untuk kegiatan tawuran atau menolak tawaran-tawaran lah. benar Yes, luar biasa nih teman gue nih Atu nih, walaupun bandel ilmu tetap berjalan dan sampai tua tetap silaturahmi. Amin. Udah hafal 4 kita sekarang. Iya. Ya kan? Iya. Tapi masih silaturahmi. Iya. Ya, makasih Ti telah berbagi kisah di channel alma mater kita, Bonsar Channel, dan akhirnya kita dapatkan lagi dari cerita jalur X501 Manggarai, salah satu yang suka disebut juga Uti dari basis X501 Manggarai, alumni 97, bisa memberikan nostalgia plus pandangan ya buat di zaman itu
selalu kita di kondisi tawuran seperti yang selalu gue bilang, kalau nggak masuk rumah sakit, kena, masuk penjara, yang terakhir amit-amit masuk kuburan itu ya. Pilihannya itu doang ya, dan ngerepotin orang tua. Tapi bagi Uti, semua itu hilang pada saat kita sekolah bertemu dengan satu basis, karena pada saat itu solidaritas lebih menonjol dibandingkan hal-hal yang kita lakukan negatif ya. Benar. Ya, apa yang diceritakan Uti mudah-mudahan jadi penghilang rasa kangen sama Uti. Kebetulan langsung dari Kalimantan, di Jakarta gue sikat kemari. Buat temen-temen kelasan, angkatan, basis, Uti lagi di sini. Kita ajak ngopi bareng. Undang deh kemana ya kan temen-temennya. Ntar balik lagi deh ke Kalimantan. Jauh ngejarnya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat buat generasi sekarang, dan tolong lebih bijaksana lagi dalam menonton dan meresponnya. Sekian dari gua, Dawai Bonser dan Uti Bonser, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.